Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita akan bongkar rahasia di balik strategi pasar yang jitu. Anggap saja ini semacam playbook atau buku panduan khusus buat para founder di era modern seperti kita semua. Oke, langsung aja kita mulai dengan pertanyaan penting ini. Banyak banget yang percaya kalau punya produk super keren itu udah cukup buat menang di pasaran. Tapi, apa benar sesimpel itu? Kenyataannya, dunia bisnis sekarang tuh jauh lebih rumit dari itu. Sukses itu bukan lagi cuma soal produk. Ini udah jadi kayak permainan strategi yang kompleks, di mana kita harus ngerti psikologi pasar, manuver kompetitor, dan semua pihak yang berkepentingan. Nah, langkah pertama dalam playbook kita adalah riset. Tapi bukan riset biasa. Kita harus memetakan keseluruhan ekosistem bisnis kita. Dan itu semua dimulai dengan memahami satu istilah kunci ini. Stakeholder. Mungkin Anda udah sering dengar ya, tapi intinya stakeholder itu bukan cuma pelanggan. Mereka adalah semua pihak yang tindakannya bisa mempengaruhi keputusan dan hasil akhir perusahaan Anda, mulai dari karyawan di dalam sampai pemerintah di luar. Coba deh kita lihat tabel ini. Kerennya, di sini kita jadi sadar kalau bisnis kita itu bukan sebuah pulau terpencil. Justru, kita ini ada di pusat jaring-jaring pengaruh yang sangat dinamis. Ada tim internal yang nentuin kualitas, ada pelanggan yang bawa uang, ada regulator yang bikin aturan, sampai kompetitor yang nentuin segimana sengitnya persaingan. Semuanya saling terkait. Oke, kita udah tahu siapa aja pemainnya di ekosistem kita. Langkah selanjutnya apa? Nah, sekarang saatnya kita masuk ke play kedua, mencari celah atau retakan di benteng pertahanan kompetitor. Gimana caranya? Ini bukan soal iseng-iseng stalking media sosial mereka ya. Ada prosesnya, ada 3 langkah sistematis. Kita bedah produknya, kita baca semua review pelanggan mereka, terutama yang jelek, dan kita cek harga sama kehadiran digital mereka. Tujuannya satu, nemuin gap antara harapan pelanggan dan apa yang kompetitor tawarkan. Dan kutipan ini, wah, ini ngena banget. Ini adalah inti dari semua pencarian kita. Keluhan pelanggan kompetitor yang paling sering muncul, itu bukan sekedar keluhan. Itu adalah peluang emas yang teriak-teriak minta kita garap. Oke, kita udah nemu celahnya. Keren. Tapi, ada pertanyaan besar berikutnya yang sering jadi batu sandungan. Emangnya orang mau bayar untuk solusi yang kita tawarkan? Ini soal harga. Nah, di sinilah kita ketemu sama fenomena yang khas banget di Indonesia, budaya mendang-mending. Anda pasti tahu kan, pola pikir, mending beli yang itu aja, lebih murah, fungsinya juga mirip-mirip. Ini tantangan nyata yang harus kita taklukkan. Terus gimana cara ngelawan mendang-mending? Ada nih sebuah metode ampuh yang bisa kita pakai. Namanya Van Westendorp. Caranya simpel banget. Kita cuma perlu ajukan 4 pertanyaan kunci ini ke calon pelanggan kita untuk menemukan harga psikologis yang paling pas buat mereka. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendarat di ideal price ini, di sweet spotnya. Kita mau menghindari zona terlalu murah, di mana orang malah ragu sama kualitas produk kita, tapi kita juga harus menghindari zona terlalu mahal, di mana orang merasa harga kita nggak sepadan sama nilainya. Oke, ide udah dapet, celah pasar udah ketemu, harga pun udah divalidasi. Sekarang bagian paling seru. Gimana caranya biar ide kita ini nyebar, biar jadi omongan banyak orang alias viral. Banyak yang ngira viral itu cuma hoki-hokian. Salah besar. Menurut penelitian, konten viral itu ada polanya, ada rumusnya. Nah, kerangka yang disebut steps ini ngejelasin 6 pilar psikologis kenapa sesuatu bisa jadi viral. Mulai dari bikin orang kelihatan keren, sampai membungkusnya dalam sebuah cerita yang menarik. Dan kalau kita lihat tren di Indonesia sekarang, kerangka steps ini kelihatan banget loh. Kenapa cerita yang jujur dan apa adanya lebih disukai? Itu soal emosi dan cerita. Kenapa format POV dan interaksi langsung di TikTok Live bisa viral? Itu soal social currency dan public. Semuanya terhubung. Jadi, apa nih kesimpulan dari semua playbook kita hari ini? Pesan utamanya adalah, sukses itu bukan soal berusaha mengalahkan semua orang dalam segala hal. Itu mustahil. Sukses itu soal menemukan sekali lagi satu, celah spesifik di pasar. Celah di mana kompetitor lemah, dan di saat yang sama ada kebutuhan pelanggan yang nyata dan sudah tervalidasi. Lalu, kuasai celah itu sepenuhnya. Playbooknya sudah ada di tangan Anda. Alatnya sudah lengkap. Sekarang, pertanyaannya kembali ke Anda. Masalah tersembunyi apa yang akan Anda pecahkan?